Hai, Oreo. Halo juga Oreo. Halo adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Bunda dan Oreo. Kali ini kita berdua mau membaca buku yang berjudul Cerita di Waktu Badai. Buku ini adalah kumpulan dongeng yang keren-keren loh. Ada beberapa dongeng yang nanti akan Bunda bacakan. Cerita di Waktu Badai, Cakrawala Pengetahuan Dasar Time Life, dikeluarkan oleh Tira Pustaka. Aku dan adikku Daru suka berkunjung ke rumah kakek. Di seluruh dunia, kakeklah yang paling pandai bercerita. Dahulu ia nahkoda, tetapi sekarang ia tinggal di menara suar. Lantai bawah menara itu berbentuk kapal. Kami tidur di ranjang gantung seperti pelaut sungguhan. Di musim kemarau yang lalu, pada suatu pagi kami dibangunkan oleh angin ribut. Air laut bergolak dan gelombang berderu menghantam batu karang. Saya menjadi agak cemas. Akan tetapi ketika itu kakek datang mengetuk pintu. "Ahoi pelaut-pelaut," seru kakek girang. "Badai besar sedang mengamuk. Keadaan begini bisa lama. Tetapi tempat ini hangat dan tidak kena air. Ini kakek bawakan sarapan. Ayo makan, kakek punya dongeng loh." Lalu kakek pun mulai mendongeng. Dongeng pertama berjudul Bibelbin dan Bibelbu. Dahulu di negeri yang jauh, dua kerajaan bersebelahan, tetapi dinding lebar dan tinggi memisahkan kedua kerajaan ini. Di satu sisi tinggal Bibelbin, di sisi yang lain Bibelbu. Mengapa dindingnya setinggi itu dan siapa pembuatnya? Tidak ada yang tahu. Bertahun-tahun dinding itu memenuhi maksud pembuatannya, supaya Bibelbin dan Bibelbu tidak saling mengganggu. Penduduk Bibelbin dan penduduk Bibelbu tidak pernah berkenalan, tapi saling menjelekkan. "Hati-hati terhadap Bibelbu," kata penduduk Bibelbin. "Kata orang, mereka tidak berbulu dan telinganya berwarna hijau." "Larilah bila muncul Bibelbin," seru penduduk Bibelbu. "Kata orang, jari kakinya berbulu dan telinganya warna biru." Musim berganti musim, tahun-tahun pun cepat berlalu. Di kedua sisi dinding pemisah, rasa takut makin bertambah dan bertumbuh. Dinding itu lebar, dinding itu tinggi, dan mungkin kini pun masih berdiri, andai kata tidak ada seorang bocah Bibelbu yang bermain-main di dinding itu. Ia membanting-banting bola dan melemparkannya ke udara. Bola itu terpelanting dan jatuh di sisi yang lain. Di balik dinding, secara kebetulan seorang bocah berpangku tangan. Si bocah Bibelbin melihat bola itu melayang kepadanya dari Bibelbu. Dipungutnya bola itu dan dikembalikannya ke Bibelbu. Bibelbu menangkap bolanya dan lagi-lagi melemparkannya. Tak terasa hari cepat berlalu. Dengan sedih berpisahlah kedua anak itu. Tetapi mereka akan datang kembali dengan membawa teman satu lagi. Dua Bibelbin, dua Bibelbu bermain bola pada hari itu. Semua puas dan bersenang hati. Mereka berjanji untuk datang lagi. Esoknya, 8 anak Bibelbu dan 8 anak Bibelbin bermain di dekat dinding batu dengan teman dari sisi yang lain. Segera anak Bibelbin datang semua dan anak Bibelbu demikian pula. Udara menjadi penuh balon dan bola, layang-layang dan tawa ria. "Ada apa ini?" teriak penduduk dewasa. "Mengapa kalian berbuat begini? Mengapa bermain dengan mereka yang harusnya kalian benci?" "Mereka tertawa, kami juga
Jawab anak Bibelbin ceria. Apa bedanya telinga hijau dan tubuh yang tak berbulu? Mirip kita juga kok anak Bibelbin itu, kata anak-anak Bibelbu. Biar saja kaki mereka berbulu atau telinga mereka berwarna biru. Robohkan dindingnya, terdengar teriakan dari Bibelbin. Oh, atau mungkin dari Bibelbu. Entah dari mana, tiada yang tahu. Mereka yang mulus dan yang berbulu kakinya gotong royong bersama-sama menyingkirkan bongkah dan batu bata sampai dinding itu tiada bekasnya. Dan pada hari yang penuh tawa ria, bermain layang-layang dan bola, semua dapat melihat betapa kecilnya perbedaan yang ada di antara mereka. Tempat berdirinya dinding itu sekarang penuh ditumbuhi bunga. Dan kini Bibelbin dan Bibelbu bahkan lebih bahagia. Tamat deh cerita tentang Bibelbin dan Bibelbu. Yuk kita kembali ke kakek Daru dan Rena. Pernahkah kakek pergi ke Bibelbin atau Bibelbu? Tanyaku. Belum Rena, tapi kakek pernah melihat tempat dengan penduduk semacam itu. Hah? Orang bertelinga hijau? Daru terbelalak. Dan berkaki bulu? Tidak juga, kakek tersenyum. Tepat ketika itu terdengar bunyi bergerak di luar. Apa itu? Teriak Rena dan Daru serempak. Jangan takut, kata kakek tenang. Hanya dahan jatuh. Kapal tua ini sudah pernah menahan badai yang lebih dahsyat dari ini. Sekarang sebaiknya kalian berpakaian, kita minum-minum coklat panas dan cerita lagi, kata Daru. Oke, cerita lagi. Dan kakek pun mulai bercerita. Kali ini tentang binatang. Judulnya Asal-usul Nama Tekukur. Nih burung tekukurnya yang ini. Dahulu kala, ketika gunung-gunung sedang bertumbuh menjadi gunung dan samudera besar masih berupa lubuk kecil, singa memerintah kerajaan damai penuh binatang yang menakjubkan. Burung unta yang angkuh terbang lebih cepat daripada semua makhluk di udara. Di darat, kura-kuralah yang paling cepat. Landak mempunyai kulit bulu paling halus dan lembut. Namun yang paling pintar semua mengakuinya ialah burung. Begitu jenaka dan menarik cerita-cerita burung sehingga angin pun berhenti untuk ikut mendengarkan bila ia sedang bercerita. Pada suatu hari burung gelisah. Wah, sepi benar, pikirnya. Membosankan. Terus ada sesuatu yang menggemparkan. Maka ia berniat mempermainkan burung unta. Hai burung unta, kata si burung nakal. Kata singa, kamu akan dapat terbang lebih cepat dan lebih tinggi kalau sayapmu kamu lumuri madu. Burung unta yang sombong dan bodoh itu langsung terpikat. Dia bergegas ke sarang lebah untuk mendapatkan madu. Kedua sayapnya yang indah dibasahinya dengan madu. Hai burung unta, sapa kura-kura yang lewat dengan berlari cepat. Mengapa bulumu kau lumuri dengan madu? Kata burung, kalau sayapku dilumuri madu, terbangku akan lebih cepat. Kura-kura berpikir. Mungkin dengan madu lariku juga bisa lebih cepat. Maka kura-kura pun melumuri keempat kakinya dengan madu. Karena basah oleh madu yang lengket itu, burung unta tak bisa mengepakkan sayapnya dan kura-kura hampir tak bisa mengangkat kaki karena lengket, apalagi berlari. Mungkin kita salah mengoleskannya, kata burung unta. Ayo kita tanyakan sendiri kepada singa yuk. Demikianlah, dengan diikuti kura-kura yang terseok-seok, burung unta terpaksa berjalan kaki menemui singa. Ketika kedua binatang itu berjalan melewati hutan,
Madunya menetes di daun jarum pinus di bawah pohon. Ketika landak berbaring untuk tidur siang, madu tadi menempel pada kulitnya yang seperti beledu. Demikian juga daun jarum pinus itu, sehingga kulitnya penuh dengan daun yang mirip duri. Ya ampun, kenapa ini? Pikirnya ketika ia bangun. Sebaiknya saya tanyakan kepada singa apa yang harus saya lakukan. Maka landak pun menyusul kedua binatang tadi. Ketiga binatang yang berlumuran madu merupakan iringan aneh melintasi padang. Ketika mereka sampai di sarang singa, banyak binatang berkumpul untuk menonton. Dubuk tertawa terpingkal-pingkal. Ayam jantan berkokok. Gajah menerompet. Celeng mendeking. Monyet bercerecet dari pohon kelapa. Dan burung, tentu saja burung merasa puas dengan hiruk-pikuk yang telah diciptakannya. Tiba-tiba singa muncul dengan melompat dari sarangnya. Ada apa kalian hiruk-pikuk di sini? Ia bertanya gemuruh. Lalu tampaklah olehnya trio yang aneh itu. Benarkah kamu landak dengan duri di sekujur tubuhmu? Tanya singa ragu sambil mengamati binatang berduri itu. Benar, jawab landak. Tadi saya tidur siang sebentar dan ketika saya bangun seluruh tubuh dari kepala sampai kaki berlumuran madu dengan daun jarum pinus yang menempel. Siapa yang menghamburkan madu di seluruh hutan? Tanya singa. Kura-kura dan burung unta menunduk lemas. Kami, jawab mereka. Kata burung, dengan madu kami akan dapat berlari cepat. Burung, teriak singa galak. Berani-berani kamu mengganggu kedamaian di negeri ini. Apa alasanmu? Burung yang dari tadi menikmati hasil ulahnya gelagapan. Katakan burung, apa alasanmu? Kata semua binatang dengan mencicit, bercerecet, mendesis, dan berkuak. Dengan takut dan kebingungan, burung mencoba berbicara. Tetapi seakan-akan kerongkongannya tersumbat. Kukruk, ia bersuara. Hilanglah kealihannya bercerita. Tekukruk, tiada lagi cerita-cerita yang menyenangkan. Tekukruk, tekukruk, tekukruk. Itu saja yang ia bisa disuarakan oleh burung yang telah berbohong tadi. Dan sejak saat itu hingga sekarang, burung dikenal dengan nama tekukur. Dan bagaimana dengan binatang yang lain? Ya, begitulah. Si burung unta yang bodoh tidak terbang lagi, tetapi larinya tak tertandingi. Kura-kura tetap lamban, tapi ia selalu berhenti dan menciumi bunga-bunga yang ia lewati. Dan duri-duri di kulit landak melindungi dia terhadap musuh. Bagaimanapun juga, meskipun ulah si burung memang telah menyusahkan, semua binatang hidup berbahagia seterusnya. Tetapi tidak ada lagi yang mau mendengarkan si tekukur. Ceritanya selesai sampai di sini. Semua binatang hidup bahagia. Termasuk harimau. Tuh rambutnya sampai berkibar-kibar kena angin. Yuk kita balik lagi ke Rena, Daru, dan kakeknya. Apakah burung tekukur akan dapat berbicara lagi, bercerita lagi, kek? Tanya Daru ingin tahu. Mungkin, jawab kakek sambil merenung. Ia bangkit berdiri dan berjalan ke jendela. Hujan badai makin lebat, kapal-kapal tak akan melihat lampu sorot di menara suar kita, kata kakek sambil memandang ke laut. Akan kubunyikan sirene kabut supaya mereka menjauhi batu karang. Kakek menaiki tangga putar ke puncak menara. Segera terdengar dengung sirine kabut.
Sekarang siapa yang mau main halma? Tanya kakek begitu ia kembali. Saya, jawab Daru. Saya pilih orang-orangan warna merah. Kami main halma sementara angin berdesau keras di luar menara suar. Dan air hujan yang lebat menerpa kaca-kaca jendela yang buram berembun. Siapa yang menang harus bercerita, kataku setelah kakek mengalahkan kami berdua. Boleh, Jawab kakek. Lalu dia pun mulai bercerita lagi. Di cerita selanjutnya, kakek akan mendongeng tentang ayam yang bangun kesiangan. Yuk kita mulai yuk. Judulnya Ketika Jago Tidur Kemalaman. Taji si jago ayam negeri dan Kurik si babon belirik berdansa sampai tengah malam sambil berjingkat saling mengitari. Mereka menari tango dan fandango. Di bawah terangnya sinar bulan, mereka menari ajojing dan serampang. Sementara Taji bersenandung riang. Sudah waktunya tidur, kata Kurik sambil menguap lebar. Kamu harus bangun pagi-pagi untuk membangunkan Fajar. Ayo berdansa seputaran lagi, kita begitu senang malam ini, kata Taji. Lalu mereka berputar-putar kembali sampai jam 1 dini hari. Paginya tidak ada pagi. Matahari tidak terbit sama sekali. Sebab Taji terlalu lelah dan lesu untuk bangun dan berkukuruyuk. Matahari tetap tidur keenakan. Tidak ada yang mengingatkan bahwa ia harus bangun. Sebab Taji tidak berkokok. Semua ayam tidur-tidur ayam. Itik dan domba, Pak Tani dan keluarganya, serta anjingnya tetap terlelap semua. Pada waktu tengah hari, terlompatlah Pak Tani. Ia melihat arloji, lalu mencari Taji si ayam negeri. Dan seluruh warga lainnya kini sudah bangun semua. Anggota keluarga, anjing, sapi, dan angsa. Anak ayam dan anak babi, anak babon dan biri-biri, itik dan keledai menemukan Taji tertidur lelap. Taji terkejut setengah mati. Di saat itu ia berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terulang lagi. Kini Taji masih suka berdansa dengan Kurik si babon belirik. Tetapi ia setel jam wakernya supaya berkokok tepat pada waktunya. Selesai deh dongengnya kakek. Taji si Kurik bangun kesiangan karena tidurnya terlalu malam nih adik-adik. Makanya adik-adik gak boleh tidur malam-malam ya. Harus bobok pada waktunya biar pagi-pagi bisa bangun pagi dan sholat subuh. Kita kembali ke Daru, Rena dan kakeknya yuk. Mereka sedang apa ya? Teman-teman kita mah masih asik main bola rupanya. Tepat ketika kakek selesai bercerita, lampu padam. Kini benar-benar gelap dan menakutkan. Kata kakek. Ini baru menyenangkan. Ia pergi ke sebuah rak dan mengambil lampu minyak kecil. Dia sulut sumbunya, dia atur nyalanya, dan dia bawa lampu itu ke meja. Apinya bergoyang-goyang sehingga membuat bayangan menari-nari di dinding. Suasana ruangan bertambah akrab. Saya memang selalu lebih menyukai lampu tua begini daripada listrik, kata kakek. Kita makan sekarang? Ajak kakek. Kami mengikuti kakek ke dapur kapal. Maksud saya ke dapur dan menyantap makaroni dan keju. Sesudah makan, sebenarnya kakek mau tidur siang. Tapi kami membujuknya untuk bercerita lagi. Bercerita lagi. Cerita tentang 3 saudara kayaknya. Tapi nanti ya. Kita ngintip. Nah, ini dongeng tentang 3 bersaudara. Di lain kesempatan nanti akan Bunda bacakan lagi ya.
Sekarang Bunda pamit dulu. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah!